Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di bulan Mei ini kita akan merayakan Ascension of Christ, kenaikan Tuhan Yesus. Nanti langsung dilanjut dengan 10 hari pencurahan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Bulan Mei ini kita juga akan belajar dengan tema adalah mempelai Kristus. Bagaimana kita menjadi mempelai Kristus yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sebagai mempelai pria, sehingga kita semua boleh menjadi wise virgins, ya, gadis-gadis yang bijaksana, yang siap untuk menikah dan masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Puji nama Tuhan. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah wise virgins, ya, gadis-gadis yang bijaksana. Kita akan membuka di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mas Haryo akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu berkata kepada Tuan, Tuan, bukankahlah kami pintu? Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam perikop ini dikisahkan, diceritakan ada 10 gadis, yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Mereka sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, 10 gadis ini melambangkan kita sebagai orang-orang percaya. Cuman persoalannya yang 5 bijaksana, yang 5 bodoh. Yang 5 bijaksana itu pada akhirnya karena punya cadangan minyak, sehingga membuat pelita yang tetap menyala, sehingga dia masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Artinya itu terangkat rapture, ya, untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Sedangkan 5 gadis yang bodoh itu adalah orang-orang Kristen yang tidak punya cadangan minyak, tertinggal di dunia dan harus menghadapi masa aniaya antikris selama 7 tahun. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mau belajar untuk kita boleh menjadi gadis yang bijaksana. Jangan mau menjadi gadis-gadis yang bodoh. Jadilah wise virgins, ya, gadis-gadis bijaksana yang mempersiapkan hidup kita, ya. Gadis ini bicara soal gereja Tuhan, orang-orang percaya yang mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yang sudah singkat, sudah diambang pintu. Kita lihat tanda demi tanda semakin digenapi satu persatu. Ya. Kita bisa melihat terjadi peperangan di mana-mana. Dan beberapa waktu yang lalu terjadi perdamaian Hamas dan Israel. Ya, sementara Iran dengan Israel dan Amerika masih berperang, tapi sedang digodok, ya, oleh timnya The Board of Peace untuk menuju satu perdamaian. Dan kalau itu terjadi, damai. Tetapi, ya, itu menandakan kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat singkat. Oleh sebab itu kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang siap, bijaksana, punya cadangan minyak, pelita tetap menyala, sehingga kita boleh menjadi mempelai Kristus yang siap untuk masuk dalam perjamuan kami anak domba Allah.
Alkitab menganalogikan kita ini, hubungan Tuhan dengan umatnya itu seperti hubungan mempelai pria dengan mempelai wanita. Coba kita akan buka dalam Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ya, di sini kita bisa melihat dalam kitab Perjanjian Baru, hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami istri. Ya. Ini kitab Perjanjian Baru. Perjanjian Lama juga ada, ya. Yesaya pasal 54 ayat ke-6, nanti saudara catat, bisa baca di rumah. Kita akan baca Yesaya pasal 62 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ya, sekali lagi dalam kitab Perjanjian Lama tidak ada yang kontradiksi dengan Perjanjian Baru. Ya, sama-sama menganalogikan hubungan antara Tuhan dengan umatnya seperti hubungan suami dan istri. Ya, kalimat terakhir dikatakan dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Nah, kita tahu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kita punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Hubungan antara mempelai pria dengan mempelai wanita, hubungan suami istri. Dan kalau kita betul-betul mempersiapkan hidup kita, satu ketika kelak nanti pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali sebagai mempelai pria, kita sebagai mempelai Kristus siap menikah, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita bisa menjadi gadis-gadis yang bijaksana? Ya, poin 1 adalah dewasa rohani. Ya. Saya ingin tanya Bapak Ibu Saudara, kira-kira gadis usia berapa yang bisa disebut gadis dewasa? Umur berapa kira-kira? Halo, bisa jawab? Gadis dewasa kira-kira siap menikah usia berapa? 18, 19, biasanya anak gadis itu kalau umur 17 tahun ada HSS ya, Happy Sweet 17. Ya. Nah, 18-19 tahun adalah gadis yang siap untuk menikah. Apa jadinya kalau Bapak Ibu Saudara punya anak perempuan usia 11 tahun, lalu ngomong sama Bapak Ibunya, Pak, saya mau kawin. Kira-kira diizinkan atau tidak Bapak Ibu? Halo, diizinkan atau tidak? Tidak, karena apa? Masih kecil, belum dewasa. Ya, bahkan secara fisik pun belum memungkinkan untuk bisa menikah. Masih kanak-kanak. Nah, kriteria untuk kita boleh menjadi mempelai Kristus yang siap terangkat adalah dewasa rohani siap menikah. Ya, mari kita buka ya di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih, untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, kriteria dewasa rohani menurut firman Tuhan ya. Kitab Ibrani katakan ditinjau dari sudut waktu, kamu seharusnya sudah menjadi orang Kristen yang dewasa. Apa jadinya kalau sudah mengikut Yesus selama 15 tahun, 20 tahun tetapi masih kanak-kanak rohani ya. Lalu kita tidak bertumbuh ya. Firman Tuhan katakan orang Kristen yang dewasa rohani adalah orang Kristen yang mau memakan makanan keras, yang mampu makan makanan keras. Itu firman Tuhan, makanan keras. Bukan susu lagi. Kalau susu itu untuk anak-anak bayi, balita. Bayi perlu susu. Ya.
Bayi tidak mungkin kita kasih roti. Bayi tidak mungkin bisa kita kasih daging, ya. Tidak mungkin bisa makan. Bayi bisa makan adalah susu. Tetapi makanan keras itu adalah untuk orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Nah, makanan ini bicara tentang firman Tuhan. Susu itu bicara firman Tuhan yang enak kita dengarkan. Oh, kalau engkau hidup dalam benar firman Tuhan, engkau akan diberkati berlimpah-limpah. Kalau engkau hidup dalam kekudusan, maka janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Itu tidak salah Bapak Ibu. Itu firman Tuhan. Tetapi persoalan itu susu yang enak-enak kita dengar. Tetapi orang-orang dewasa secara rohani adalah orang-orang yang bisa mampu ya memakan makanan yang keras. Makanan keras bicara firman Tuhan yang keras. Firman Tuhan berbicara tentang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Firman Tuhan yang berbicara menyalibkan daging kita, mematikan ego kita, mematikan keakuan kita. Itu perkara-perkara yang sulit. Dan seringkali khotbah seperti ini adalah khotbah yang tidak populer, tidak mengenakan telinga kita secara jasmani. Nggak enak. Karena dituntut untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan. Ya. Makanan yang keras, bicara tentang pikul salib, sangkal diri, mempersembahkan korban. Ya. Kalau kita mempersembahkan korban ucapan syukur, ya. Namanya korban itu ada perobekan daging. Kalau ada perobekan daging itu ada rasa sakit. Saudara pernah tidak mengucap syukur pada saat Anda mengalami masalah yang berat, saudara sedang mengalami sakit hati, ya. Saudara belajar bersyukur, Tuhan, aku mengucap syukur. Rasanya sulit sekali. Karena hati kita sedang sakit hati. Kita sedang berbeban berat. Tetapi kalau kita bisa mengucap syukur, itu adalah korban ucapan syukur. Dan kalau itu korban, itu menyenangkan hati Tuhan. Korban persembahan. Kalau kita memberi dalam kelimpahan kita, itu gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita memberi ya di dalam kekurangan kita, memberi sampai ada rasa sakit, itu adalah korban persembahan di hadapan Tuhan. Dan kalau itu ada korban, itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang Kristen yang dewasa secara rohani. Kalau manusia dewasa, tandanya apa? Karakteristiknya apa? Orang dewasa tahu kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk bekerja, kapan waktunya untuk bangun pagi, makan pagi, mandi, ya, dan seluruh pulang kerja, beristirahat, berolahraga, ya. Nanti mungkin makan malam, nonton televisi, kemudian tidur, ya. Itu adalah dewasa secara fisik, anak-anak kecil, ya. Masih disuruh-suruh, ayo bangun, pagi bangun, sekolah ini, mandi, ayo mandi. Makan pagi, berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah, ya makan siang, tidur siang dulu, bangun, boleh bermain sebentar, nanti sore belajar, buat PR, ya, makan malam, jam 9 harus tidur. Nah, anak kecil masih disuruh-suruh Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kalau orang dewasa tahu waktunya, kapan untuk bangun pagi, untuk makan pagi, bekerja, pulang kerja, refreshing, olahraga, ya, makan malam, dan lain sebagainya, tidur. Dia tahu waktunya. Nah, orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah orang Kristen tahu waktunya kapan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kapan tahu waktunya untuk masuk dalam hadirat Tuhan, berdoa, berbahasa roh, untuk membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman Tuhan, beribadah, bahkan melayani Tuhan. Berapa banyak? Dan kata sebagai orang-orang Kristen, saya percaya di sini tidak ada. Kalau minggu ke gereja ibadah, ayo datang ke gereja, ayo ibadah. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang seringkali oleh pendetanya masih didorong-dorong, ayo doa, ikut doa, baca firman Tuhan, ayo pelayanan. Ya. Itu tandanya orang yang belum dewasa secara rohani.
Orang Kristen yang dewasa secara rohani tidak perlu disuruh-suruh. Dia pasti akan melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa disuruh oleh pendeta hamba Tuhan, dia melakukan. Itu ciri khas orang Kristen yang dewasa secara rohani. Dan orang Kristen yang dewasa secara rohani adalah orang Kristen yang siap untuk menikah dengan Kristus pada saat ia datang untuk kedua kali. Pelita tetap menyala. Pelita ini bicara tentang perbuatan kita. Firman Tuhan katakan kamu adalah terang dan garam dunia. Ya, kita menaruh pelita ya supaya orang mengetahui perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, mari kita buka Yakobus pasal 2 ayat 20. Firman Tuhan berkata, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, saudara perhatikan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Kalau kita mengaku menjadi orang Kristen, ya, menjadi anak-anaknya Tuhan, maka hiduplah sebagai seorang anak Bapa di surga. Kalau Bapa di surga melakukan apa yang benar, kita lakukan sesuai dengan tindakan oleh Bapa di surga. Ya. Lakukan sesuai dengan perintah-perintah firman Tuhan. Kalau kita mengaku saya orang percaya, orang Kristen, ya, tetapi kita masih suka berzina, suka percabulan, ganggu istri orang, ya, bohong. Kalau kita mengaku dirinya orang percaya, orang Kristen sejati, tapi suka nipu duit orang lain, suka ngemplang utang, ya, itu bohong. Tunjukkan imanmu dengan perbuatanmu. Orang lain tidak bisa melihat iman kita dalam hati kita. Iman kita bisa dilihat melalui perbuatan kita. Yang percaya katakan amin. Dan ketika orang melihat perbuatan baik kita, pelita kita menyala, maka Bapa di surga akan dipermuliakan di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Mari kita belajar menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Nah, kita lihat berikutnya Roma 8 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Nah, saudara, kita ikut Kristus bukan menjadi untuk tujuan masuk surga. Kita sudah diselamatkan oleh apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lampau. Kita sudah mendapatkan hidup kekal. Tetapi kita ikut Kristus dengan satu tujuan, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita sudah dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Serupa dalam karakter, ya. Serupa dalam kasih. Ya. Ada orang berbuat jahat kepada kita, kita belajar mengampuni. Seperti Tuhan Yesus katakan, ampuni mereka semua Bapak yang nyiksa Tuhan Yesus. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, diampuni. Serupa di dalam karakter, serupa di dalam kasih. Tetapi seringkali hamba Tuhan berhenti sampai di sini saja. Kita harus serupa dengan Kristus. Perbuatannya, tindakan kita, ya, kasih kita seperti kasih Kristus. Tapi lupa, kita juga dituntut serupa dalam hal kuasa. Kalau Kristus mengadakan mukjizat, kita juga harus bisa mengadakan mukjizat. Kita punya iman, ya. Untuk kita bisa menyatakan kuasa mukjizat Tuhan, ya, kita harus terima kepenuhan Roh Kudus, ya. Jadi harus seimbang, bukan cuman serupa dalam karakter saja, serupa di dalam sifat-sifat Tuhan Yesus, serupa di dalam kasihnya, tetapi kita juga harus serupa di dalam kasih dan kuasa Tuhan. Ya. Yang kedua adalah pelita tetap menyala. Yang ketiga, yang terakhir adalah cadangan minyak. Nah, kalau kita melihat di dalam tadi Matius pasal 25, ya, tadi 10 gadis tersebut semuanya itu sudah dewasa loh. Semuanya sudah siap menikah, bukan anak kecil. Kan disebut gadis, berarti paling tidak usianya 18, 19 atau 20 tahun.
Cuman masalahnya yang 5 itu bijaksana, yang 5 itu bodoh. Kenapa mereka bodoh? Yang bijaksana itu bawa pelita dan punya cadangan minyak. Yang bodoh bawa pelita tidak punya cadangan minyak. Nah, minyak itu apa? Mari kita buka dalam Keluaran pasal 30 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat. Seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya, minyak urapan yang kudus. Ya. Ini bicara tentang urapan Roh Kudus. Ya. Izinkan hidup kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita untuk pelita kita tetap menyala. Tanpa kita dipenuhi dengan Roh Kudus, sulit untuk kita bisa membuat pelita kita tetap menyala. Ya. Mari kita pergunakan nanti di hari-hari pencurahan Roh Kudus. Saya minta semua jemaat boleh hadir. Yang belum pernah dibaptis Roh Kudus, minta untuk terima baptisan Roh Kudus. Baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu berbeda. Ya. Minta baptisan Roh Kudus. Bagi yang sudah pernah dibaptis Roh Kudus tetapi rohnya sudah padam, minta kembali diisi dengan urapan yang baru memenuhi hati kita. 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya minta Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Akan ada setiap hari selama 10 hari supaya hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hari-hari ini ada cukup banyak orang yang konseling dengan kami, saya dan istri. Mereka berkeluh kesah. Saya punya banyak masalah, Pak. Punya beban berat. Ya. Sehingga saya menjadi stres, depresi. Lalu saya tanya, Anda sudah terima baptisan Roh Kudus atau belum? Dia nggak tahu, Bapak. Apa itu baptisan Roh Kudus? Anda sudah bisa bahasa roh atau belum? Ya. Diam. Ya. Itulah. Ya. Semua orang di dunia ya, yang hidup pasti punya masalah. Baik orang kaya, orang miskin. Baik laki-laki, perempuan. Tua ataupun muda. Semua orang hidup pasti punya masalah. Betul? Ya, betul? Ada yang pengen tidak punya masalah dalam hidupnya? Saya doakan. Cepat dipanggil Tuhan. Ya. Semua orang hidup pasti punya masalah. Persoalannya, ya, bagaimana caranya kita menghadapi masalah tersebut? Kalau kita menghadapi masalah tersebut dengan kekuatan kita sendiri, maka kita akan kalah. Kita akan stres, depresi, putus pengharapan, putus asa, dan pada akhirnya akan nggak tahu jadinya. Tetapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, ya, Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita, ya, memenuhi urapan yang baru itu ada dalam hidup kita. Ya. Kita akan dimampukan menghadapi segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala kebenaran firman Tuhan kita lakukan berdasarkan kita mengendalikan kuat kuasa Roh Kudus. Minta hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Minta Anda untuk terima bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Saya mempelajari selama puluhan tahun. Bahasa roh itu diberikan kepada setiap orang-orang percaya. Beda dengan bahasa roh sebagai karunia. Ini bahasa roh sebagai tanda awal baptisan Roh Kudus untuk berdoa kepada Tuhan. Itu setiap orang percaya akan Tuhan berikan. Saudara tidak perlu mendengarkan dalam YouTube debat dan lain sebagainya, bahasa roh sesat dan lain sebagainya. Udah forget it lah, tidak usah mendengarkan hal tersebut. Ya. Selama puluhan tahun saya mendoakan pelepasan, ngusir setan. Ya. Saya ngerti pentingnya doa dalam bahasa roh. Ya. Ketika orang tersebut didoakan pelepasan, ya, mungkin orang itu belum cukup kuat. Tetapi ketika didoakan terima baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh, ya. Ketika roh itu kembali menyerang, masuk lagi waktu bahasa roh, setan itu keluar tanpa ada hambatan yang ngusir, langsung setan itu keluar karena kepanasan. Sudah tahu ketika kita berbahasa roh, kita sedang mengobarkan api Roh Kudus di dalam roh kita. Ya, seringkali saya ingatkan, saya ibaratkan ketika saudara tahu tukang sate, ketika membakar sate dia dikipasi. Ya.
ketika dikipasi, arang itu akan semakin membara, semakin membara. Sama ketika kita berbahasa roh, ya, berbahasa roh, maka kita akan semakin membara, roh kita, api dalam diri kita akan semakin membara, semakin kuat sehingga kita on fire. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, nanti di pencurahan Roh Kudus, ya, saya minta Anda yang belum terima bahasa roh, minta sama Tuhan. Tuhan pasti kasih, saya jamin pasti kasih. Ya, yang pertama, ya, saudara ketika saudara minta dengan sungguh-sungguh, seperti orang yang haus, ya, saudara sudah kepanasan siang hari selama 4 jam di jalanan keringatan, ya, saudara tidak menemukan air. Setelah 5 jam saudara dikasih 1 botol air aqua 1,5 liter yang dingin, saudara minum gluk 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 gluk. Itulah saat itu Anda akan terima ketika Anda minum dari sungai kehidupan Tuhan. Yang kedua, ya, ketika Anda minta penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ya, mulut saudara jangan ngomong puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Diam aja. Dalam hati Anda minta, saudara diam aja. Nanti itu akan keluar sendiri. Nah, Roh Kudus yang taruh, setiap kata-kata Roh Kudus taruh dalam hati, dalam lidah bibir kita, itu akan keluar dari lidah bibir kita. Dan yang ketiga, seringkali iblis menyuntikkan kata-kata yang menyesatkan. Ya, dia akan berkata, kowe kan melu-melu wong siji, kamu kan niru-niru toh. Nah itu kebohongan iblis. Ya. Bahasa Arab memang bahasanya hampir sama. Kina krogo bisyakar dalam malaman hampir sama. Tetapi ya, itu punya arti yang berbeda-beda di hadapan Tuhan. Ya. Dan ketika saudara membuka hati, saudara akan terima baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, saudara akan bisa berbahasa roh. Ya, ketika Anda berbahasa roh, saya yakin dan percaya, Anda akan on fire. Ya. Ketika Anda on fire, ya, saya yakin dan percaya saudara tidak bisa disantet, diguna-guna, ditumbalkan, saudara tidak bisa digendam, saudara tidak bisa dihipnotis. Kenapa? Saudara on fire, setan tidak berani mendekat kepada saudara. Nah, sebentar kita akan melihat, ya, bagaimana sebuah klip singkat menggambarkan seorang hamba Tuhan, perempuan yang punya minimarket, datang merampok. Ya. Lalu hamba Tuhan sudah angkat tangan, berbahasa roh dan ditengking dalam nama Yesus. Dan sudah lihat apa yang terjadi. Mari kita saksikan bersama. Em nome de Jesus, e toda maldição está quebrada em nome do Senhor Tá Jesus. repreendido, moço. Senhor, Na minha cabeça eu quero todo o dinheiro que tem aí, senhor Meu dono. Deus do céu. Dono, só quero Tá dinheiro do patrão. repreendido em nome Só de quero Jesus. dinheiro do patrão. Tá Que repreendido em repreendido o nome quê, do dono? Senhor Para com Jesus. isso. Que toda Para com maldição isso, me dá um saia dinheiro da aí, sua eu quero dinheiro do vida. patrão. Em nome de Jesus. E toda maldição está quebrada em nome do Senhor Tá fora, tá Jesus. repreendido, moço. Senhor, repreende todo o mal desse homem, Pai. Que não possa vir fazer mal a ninguém, nem a mim, meu Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Repreenda, meu Pai. Repreenda. Repreenda. Sai. Sai em nome de Jesus. Sai. Sai toda essa demônio na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara bisa melihat kuasa Roh Kudus berkarya. Ya, kita tidak minta, ya, tetapi kalau seandainya kita didatangi perampok, ya, kita tidak minta, tapi seandainya Tuhan izinkan kita dihadang oleh begal, ya, saudara tidak perlu membela diri dengan ilmu bela diri saudara. Taekwondo, karate, kungfu, tidak usah. Jatuh, tidak usah. Ya. Nanti sejago-jagonya Anda dan 6 taekwondo, dia bawa pisau jedar, udah kalah. Ya. Yang Anda lakukan, bahasa roh, kenceng-kenceng. Dalam nama Yesus kami patahkan segala kuasa-kuasa setan. Dalam nama Yesus. Karena apa? Yang namanya penjahat, begal, itu pasti setannya banyak dalam dirinya. Kayak orang tadi. Ya. Tuhan berikan hikmat kepada saya. Kalau Anda sampai, tidak minta ya, tapi kalau sampai dihadang begal perampok, ya,
Tidak perlu Anda lawan dengan kekuatan Anda. Cukup Anda berbahasa roh dengan kencang dan tangking dalam nama Yesus. Kita punya kuasa. Ya. Engkau akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalau kita punya kuasa, maka dalam nama Yesus, begal maupun rampok akan jatuh, tumbang. Ya. Dan mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa. Oleh sebab itu mari kita persiapkan hidup kita menjadi wise virgin, gadis-gadis yang bijaksana, yang siap untuk menikah. Closing statement saya adalah, kita sebagai orang-orang Kristen sedang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Saat kita dewasa secara rohani, pelita kita tetap menyala dan kita selalu penuh dengan Roh Kudus, maka kita menjadi mempelai Kristus yang siap terangkat ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.